وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, bahkan kepada seluruh makhluknya, dan tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan untuk seseorang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini, melanjutkan pelajaran kita di Matan Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah kita akan menyinggung sedikit, kita katakan sedikit karena pembahasannya terlalu luas. Namun di kesempatan ini dengan waktu dan ketersediaan bahan-bahan yang kita simpulkan, mudah-mudahan ini akan memahamkan kita, dan mudah-mudahan kita salah satu menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apakah selama ini kita mengenal ada wali songo di Pulau Jawa? Apakah harus khusus orang-orang yang mendahului kita? Karena kalaulah kita tidak memahamkan, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana wali Allah dan bagaimana wali syaitan. Dan apakah wali itu hanya terkhusus untuk orang-orang zaman dahulu dan tidak ada di zaman sekarang? Mudah-mudahan dengan sedikit ini di hadis yang ke-38 di Matan Arba'in Nawawiyah kita memahami tentang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasanya, sebelum kita menjelaskan secara ringkas, kita dengarkan bersama-sama matan dari hadis nomor yang 38 di Matan Arba'in An-Nawawiyah. Tafadhal. Hadis ke-38, balasan bagi orang yang memusuhi wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azani la u'izannahu. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi
menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, jazakumullah khairah wa barakallahu fikum. Itulah hadis yang sama-sama kita dengarkan, hadis yang ke-38 dari matan Arba'in An-Nawawiyah. Itu sudah hampir kita selesaikan insyaallah. Karena lebih kurang matan hadis Arba'in An-Nawawiyah sebanyak 42 hadis. Dan diteliti oleh ulama ahlul hadis, ada 2 hadis yang dhaif yang telah kita lewati di hadis yang ke-31 atau 30. Yang satu lagi nanti ada di hadis 40-an. InsyaAllah itu istilahnya kita bacakan, akan tetapi kita tidak ambil faedahnya. Dan hadis ini sama dengan hadis yang kita pelajari di pekan yang lalu, hadis qudsi. Hadis qudsi yang mana ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang lalu bahwasanya Nabi meriwayatkan dari Rabbnya. Ini langsung Allah taala qol. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari suku Daus. Dan lebih 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun Imam Bukhari adalah ini dimasukkannya dalam, ini termasuk hadis dalam kriteria syarat dari Imam Bukhari. Dan kita mengetahui bahwasanya Imam Bukhari di dalam menuliskan hadis di dalam sahihnya, Jami'us Sahih, memiliki syarat yang lebih ketat dibandingkan penulis-penulis hadis yang lainnya, penyusun hadis yang lainnya, melebihi Imam Muslim dan melebihi kitab-kitab sunan yang lainnya. Jadi Imam Bukhari lebih ketat. Salah satu bentuk ketatnya di dalam meneliti, memasukkan hadis itu adalah berjumpanya antara seorang murid dengan guru. Harus berjumpa langsung, harus bertatap wajah. Jadi jelas bahwasanya dimanapun dia menuntut ilmu, misalnya di Basrah, di Baghdad, atau di Madinah, atau di Mesir, itu jelas dia berguru dengan siapa, langsung bertatap muka dan sezaman. Berbeda dengan Imam Muslim, walaupun Imam Muslim dia termasuk kitab sahih yang menjadi rujukan, akan tetapi Imam Muslim kalah oleh Imam Bukhari dalam satu hal ini, yaitu bahwasanya Imam Muslim di dalam syaratnya cukup sezaman walaupun tidak berjumpa. Misalnya kita sekarang di zaman ini kita sezaman dengan, anggap saja ulama di kota Madinah. Misalnya kita sezaman dengan Syekh Utsaimin di kota Madinah, kita sezaman. Kalau Imam Bukhari, kita harus belajar di Masjid Nabawi, harus berjumpa langsung dengan Syekh tersebut. Kalau syarat dari Imam Muslim itu tidak apa, misalnya kita tidak langsung, akan tetapi kita sezaman dengannya. Itu salah satu keunggulan Imam Bukhari dibandingkan Imam Muslim di dalam syarat sahihnya. Adapun kelebihan Sahih Muslim tidak memotong-motong hadis. Jadi seberapa panjang 2 halaman tetap dinukilkan oleh Imam Muslim, walaupun yang diambil hanya 1 baris sesuai dengan babnya. Itu kelebihan dari Sahih Muslim. Itu kelebihan dari Sahih Muslim. Itu sedikit mengenai 2 kitab sahih yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Bukan di zaman kita, dari zaman dahulu dan bahkan sampai akhir zaman, ini tetap akan dipegang oleh kaum muslimin sebagai rujukan utama setelah kitabullah. Lalu Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Rasulullah SAW berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilai abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih.
Jadi bahwasanya barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh dia telah mengumumkan perperangan kepadaku. Jadi barang siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah maklumat dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang memusuhi walinya, maka dia telah mengumumkan peperangan. Itu bukan sekedar memusuhi wali, bahkan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya telah mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya, karena Allah melarang akan tetapi dilanggarnya. Itu telah mengumumkan peperangan. Di hadis ini dijelaskan bahwasanya apabila dia telah memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah di ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Perhatikan, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuh orang-orang beriman itu aduwwi wa aduwwakum awliya, sebagai penolong, wali-wali. Jadi musuh-musuh Allah tidak boleh dijadikan wali-wali. Ini jelas. Kata-kata wali dalam bahasa Arab itu artinya dekat. Adapun adu, musuh, artinya jauh. Jadi itu sudah jelas, wali adalah dekat. Adapun adu, seperti yang di sini ada dari kata-kata adu, itu musuh berarti berjauhan. Sebagaimana kita saksikan kalau bahasa kitanya, kalau dia klop itu dekat itu. Konco, konco arek, itu dia selalu bersamaan. Tapi kalau sudah berselisih, bermusuhan, itu tidak. Jangankan untuk tegur sapa, untuk bertatap wajah saja tidak mau. Sama-sama membuang muka. Lalu dijelaskan di hadis ini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratuh alaih." Jadi tidaklah sesuatu yang mendekatkan hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan. Jadi salah satu untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala yaitu mengamalkan amalan yang fardu-fardu. Salat yang fardu, puasa yang fardu di bulan Ramadan, begitu juga zakat bagi yang telah satu nisab dan satu haul, begitu juga orang yang menunaikan ibadah haji. Itu yang fardu-fardu rukun Islam yang dijelaskan di dalam agama kita. Adapun untuk lebihnya dijelaskan di hadis setelahnya, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil." Dan tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku yaitu dengan amalan nawafil, dengan amalan sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Allah mencintai seseorang apabila dia telah mengamalkan yang fardu-fardu, lalu diamalkan yang sunat-sunat, maka hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sedikit perjelas kenapa wali-wali Allah itu dekat dengan Allah. Lalu siapakah yang dikatakan oleh wali Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 62, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Ini dia yang dikatakan wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang menjadi wali-walinya, alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Untuk itu maka terbukalah
jalan bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang fardu-fardu ditambah dengan amalan yang sunnah, maka membuka peluang kita untuk menjadi wali Allah. Untuk menjadi wali Allah. Ini perjuangan yang sangat berat. Perjuangan yang sangat berat, dan itu butuh kesungguhan, butuh motivasi, dan butuh ilmu. Karena kalau kita tidak memahaminya, apa itu wali, seolah-olah wali setelah wali songo tidak ada wali lagi. Ini ada kesempatan, dan tidak setiap wali itu punya karomah. Kita mengetahui bahwa karomah itu adalah kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia, yang Allah berikan kepada wali-walinya. Itu karomah. Berbeda dengan kalau yang mukjizat itu kepada nabi dan rasul. Ada kepada wali-wali Allah namanya karomah. Dan dari sinilah manusia yang diselewengkan oleh iblis dan syaitan. Kenapa kita katakan di situ? Karena orang-orang yang mengambil wali-walinya syaitan itu juga mempunyai kesaktian, mempunyai kelebihan yang luar biasa. Seperti dukun, seperti paranormal, itu memiliki kelebihan luar biasa. Bahkan mereka bisa melunakkan besi, bisa tahan, kebal, dan segala macamnya. Itu kalau tidak kita timbang dengan syariat, maka kita pun tertipu. Kita pun tertipu. Jadi untuk mengetahui bahwa seseorang itu wali Allah, yaitu ukur amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai tidak amalannya dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW atau tidak. Jadi timbangan dalam agama kita untuk mengetahui kebenaran al-haq, itu dua timbangan yang tadi. Apabila itu sesuai, maka berarti wali-wali Allah. Adapun tidak sesuai, maka itu adalah dia bersekutu dengan jin dan wali-wali syaitan yang lainnya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ada tulisannya, kalau tidak salah, farqu baina waliullah wa waliu syaitan. Kalau tidak salah ada perbedaan yang jelas antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Terlebih di zaman kita sekarang, semaraknya orang-orang yang mengakui kelebihan, mempunyai kelebihan yang luar biasa, maka itu kalau tidak ada ilmu kita, tidak ada timbangan kita, kita pun terperdaya. Waliyahzubillah. Itu mengenai wali-wali Allah. Dan mengenai orang-orang yang pernah kita pelajari juga di hadis ini, kalau tidak salah sebelum bulan Ramadan, di surah Fatir, yang pembagian orang terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Fatir. Baik. Ayat 32. Summa awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linnafsih. Ini pernah kita jelaskan. Di antara mereka yang telah diwariskan kitab Allah Subhanahu wa taala, faminhum zalimun linnafsih. Di antara mereka menzalimi diri mereka sendiri. Lalu ini yang paling bawah. Selanjutnya wa minhum muqtasid, dan di antara mereka adalah yang pertengahan. Ini yang awal, yang melakukan yang wajib-wajib saja. Dia tidak melakukan yang lain, hanya melakukan yang Allah fardukan saja. Lalu yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan yang ketiga, di antara mereka adalah yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang akhirnya hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kita tambahkan sedikit, kita ambil dari pernah datang di bulan Februari tahun 2012, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika tablik akbar di Istiqlal. Itu judulnya meniti jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniti jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin yang
bisa kita jelaskan bahwasanya, jadi kita singkat saja. Yang pertama, 10 jalan, ada 10 jalan disebutkan oleh beliau hafizallahu taala, memberi perhatian serius terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi perhatian yang khusus terhadap Al-Qur'anul Karim. Mulai dari awalnya, dari membacanya, mempelajari tajwidnya, lalu meningkat mentadabburinya dan menjadikannya hukum yang kita amalkan. Apabila itu perintah maka diamalkan, dan apabila itu larangan maka ditinggalkan. Dan kita setelah fala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi sering ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an, am ala qulubihim aqfaluha, atau hati mereka terkunci. Jadi itu yang pertama, kita tidak jelaskan, cuman ambil poin-poinnya saja. Yang kedua, yaitu menguasai, kita mempelajari Asmaul Husna wa Sifatul Ulia. Ini salah satu cara kita, maksudnya cara yang dijelaskan oleh ulama untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengenalnya. Mengenal nama-namanya yang maha indah, mengenal sifat-sifatnya yang maha tinggi. Itu akan hadir, berbeda seseorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Ar-Rahmanir Rahim, akan tetapi sebatas di lisannya tanpa diketahui maknanya, itu berbeda. Bahkan di fiqh Asmaul Husna disebutkan bahwa hadis mayyuridu bi khairan yufaqihu fid din, yaitu faqihnya seseorang terhadap Asmaul Husna dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena keutamaannya sangat banyak, bahwasanya man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menguasai Asmaul Husna, maka dia akan masuk surga. Dan ini pernah kita singgung di kajian di dakwah sedikit tentang masalah Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini harus kita pelajari, karena tidak mungkin seseorang akan hadir kekhusyuan, kerendahan dirinya tanpa mengenal Rabb-nya. Tidak akan mungkin. Bagaimana dia bisa hadir rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mengenal zat yang senantiasa dia bermohon kepada zat yang maha tinggi dan maha mulia tersebut. Dan dari situ akan tumbuh rasa takut, dan itulah tujuannya. Orang-orang yang innama yakhsa min ibadahi al-ulama, innama yakhsallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, terlebih menguasai Asmaul Husna wa Sifatul Ulia. Lalu yang ketiga, yaitu memohon pertolongan, senantiasa memohon di dalam doa, meminta senantiasa. Allah suka meminta. Berbeda dengan, kita pernah singgung, berbeda dengan kita kalau orang senantiasa meminta, sering-sering meminta, kita marah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, jika hambanya sering-sering meminta, bermohon, maka Allah itu menyukainya. Dan tentang keutamaan doa, tentang ayat-ayatnya, salah satunya setelah wa iza sa'alaka anni abdi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i iza da'an. Baik. Selanjutnya yang keempat, mengerjakan amalan yang wajib dibarengi setelahnya dengan amalan sunnah. Ini dia sesuai dengan hadis yang kita bahas ini, bahwasanya yang pertama yaitu mimaf taratuhu, yaitu mengamalkan yang difardukan kepadanya. Lalu setelahnya ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi diiringi bahwasanya dia sungguh-sungguh dengan amalan yang wajib, diiringi dengan amalan-amalan sunnah. Yang kelima, bersungguh-sungguh menjauhi segala maksiat. Butuh perjuangan, meninggalkan maksiat butuh perjuangan. Butuh perjuangan, butuh keikhlasan, butuh kesabaran. Sangat berat. Seseorang, kita tidak contoh yang nyata, misalnya saja berhenti dari rokok. Itu
perjuangan yang sangat. Itu lama itu berhentinya. Itu lama berhentinya. Betapa banyak kita jumpai terkadang pas di dekat-dekat masjid tidak ada nampak merokok, pas sudah jauh-jauh baru merokok. Karena beratnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Apalagi kebiasaan sebelumnya yang itu sudah melekat dengan kesehariannya, itu susah melepaskannya. Yang keenam, selalu mendahului yang dicintai oleh Allah. Nah, ini dia. Selalu yang mendahului. Apabila bertabrakan keinginan kita, syahwat kita, maksudnya nafsu kita, ada yang Allah inginkan yang lain atau Allah larang, maka kita dahulukan. Dan itulah yang akan timbulnya kelezatan iman. Timbulnya kelezatan halawatul iman. Kelezatan iman. Di antaranya seseorang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan seluruh manusia. Jadi kita dahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan seluruh manusia, bahkan terhadap orang tua kita sendiri. Itu akan kita merasakan manisnya keimanan. Langkah yang keenam, yang ketujuh apa yang keenam? Yang ketujuh, yaitu bersyukur dengan merenungkan nikmat Allah. Nikmat Allah yang sangat banyak. Itu kita renungkan. Kita perhatikan diri kita perhatikan orang lain. Terkadang dalam segi yang lain ada kekurangan dia dari segi apapun, harta, ilmu, amalan. Karena seseorang itu akan berbeda. Ada seseorang yang dilebihkan dengan amalan puasa, ada yang dilebihkan dengan amalan baca Quran hafalannya, ada yang dilebihkan dengan membantu orang lain, ada yang dilebihkan dengan silaturahmi, ada yang dilebihkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Itu berbeda-beda setiap orang. Maka apabila kita merenungkan nikmat-nikmat tersebut, terutama nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Awalnya mungkin kita tidak terbiasa dengan amalan-amalan soleh, akan tetapi setiap saat kita duduk, terdengar azan, kawan-kawan pergi azan, awalnya kita belum ikhlas. Tetapi kita ikuti terus, lama-kelamaan maka itu menjadi sesuatu kebutuhan bagi kita. Menjadi kebutuhan, dan itu sangat banyak manfaatnya. Berteman dengan orang-orang soleh akan membangkitkan semangat kita, keimanan kita. Berbeda dengan berteman dengan orang-orang yang berseloroh, yang apalagi bermaksiat. Kata orang minimal, kata Nabi dalam hadis itu, dia akan mendapatkan percikan apinya dan baunya. Adapun orang yang berteman dengan orang-orang yang soleh, maka dia seolah-olah berteman dengan orang penjual parfum. Walaupun tidak dapat parfumnya, wanginya kita mendapatkannya. Baik. Lalu yang kesembilan, yaitu dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh di sepertiga malam yang terakhir. Dengan bersungguh-sungguh, karena di dalam hadis itu maknanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam setiapnya. Dan ini kalau orang-orang ahli taktil istilahnya menolak, ini tidak diterimanya. Seandainya di sini sepertiga malam terakhir, lalu bagaimana di Australia? Bagaimana di Jepang? Ini tidak masuk akal. Karena dia tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, menyamakannya dengan makhluk. Dan kita sama-sama mengetahui akidah Ahlussunnah bahwasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau kita bayangkan makhluk turun, ya seperti itu. Sampai-sampai berkata aras kosong. Itu kan pikiran kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Itu kita dengarkan, dan bahkan ini perdebatan yang sengit sampai sekarang. Lalu yang terakhir, yaitu terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 langkah meniti jalan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu, meniti jalan untuk menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di Masjid Istiqlal di tahun 2012. Alhamdulillah ketika itu kita menghadirinya. Jadi disimpulkan dari 10 langkah ini semuanya bisa diringkas dengan yaitu ittiba, yaitu dengan mengikuti Nabi SAW. Kita ringkas, ini bukan Syekh Abdul Razak, cuman kita
tambahkan saja bahwasanya seluruhnya ini diringkas dengan ittiba, dengan mengikuti Nabi SAW. Dan kita sama-sama mengetahui dan kita dengar di kajian ayatnya di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi parameter untuk mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lanjutannya, yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa. Selain mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mendapatkan yuhibbukumullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah tabaraka wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Ditutup ayat ini dengan Asmaul Husna. Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dan kita mengetahui bahwasanya Hasan Al-Basri rahimallah mengatakan haza ayatul mihnah atau ayatul imtihan. Ini adalah ayat ujian bagi seseorang yang mengaku mencintai Allah. Ujiannya adalah mengikuti Nabi. Kalau dia mengikuti Nabi, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama, permasalahannya bukan mencintai. Kalau mencintai, kita wajib mencintai Allah dan Rasul-Nya. Permasalahannya adalah ketika kita dicintai. Hatta uhibbah, sampai kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bahwa ini agak keras karena ini tentang akidah yang kokoh, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah, seluruh amalan yang diwajibkan kepada kita sampai amalan-amalan nawafilnya adalah untuk menggapai cinta Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup manusia. Bukan tujuan diciptakan. Perhatikan, berbeda. Tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal, tapi tujuan manusia adalah untuk mencapai mardatillah, untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, agar sesuai dengan doa hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, agar terwujud doa tersebut. Apabila dia tidak mencapai mengikuti langkah nabinya yang telah diutus, maka tidak akan mencapai kebaikan tersebut. Baik, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, itu sedikit tambahan yang semoga bermanfaat, yang itu tidak ada di syarah-syarah yang lain. Di Matan Arba'in tidak ada syarahnya. Kita teringat bahwa ini pernah disampaikan oleh Syekh yang datang ketika tahun 2012 dulu. Selanjutnya dijelaskan di firman Allah Subhanahu wa taala ini, karena ini hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Dan apabila aku telah mencintainya, ini balasan, istilahnya perlakuan Allah terhadap wali-walinya, bahwasanya apabila, maka Allah yang menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Ini butuh penjelasan juga. Allah pula, kalau dicerna bulat-bulat, Allah pula menjadi pendengarannya. Bagaimana ini? Maksudnya Allah bimbing pendengarannya untuk mendengar yang baik-baik. Apabila itu tidak baik, akan berpaling. Ada majelis ghibah, langsung ditinggalkannya, karena dia ingat ini Allah benci terhadap hal ini. Ada sesuatu yang tidak, perkataan kotor yang lainnya ditinggalkan, karena dia ingin yang baik-baik. Seperti salah satunya murotal misalnya, dengar kajian atau nasihat-nasihat tausiah yang lainnya, dialihkan dengan kebaikan-kebaikan. Itu Allah yang membimbing. Semua gerak langkah kita menuju kajian itu Allah yang menggerakkan. Seperti yang di sini nanti ada warijluhul lati yamshi biha. Selanjutnya wa basaruhul ladzi yubsiru bih, dan penglihatannya Allah membimbing penglihatannya di mana dia melihat itu akan dialihkan. Misalnya seperti kita, sebagian ada yang di pasar, itu di pasar itu seburuk-buruk tempat,
belum sempurna perempuan dengan pakaiannya sudah keluar rumah. Apalagi pagi-pagi. Itu kita sama-sama saksikan, bahkan tidak sempurna, lebih sedikit, lebih hemat pakaiannya. Lebih hemat seadanya. Itu kalau kita sudah Allah bimbing penglihatan kita, maka kita akan alihkan cepat. Langsung dari lisan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing. Allah akan bimbing. Kita tidak akan, istilahnya orang-orang yang Allah bimbing dalam ketaatan untuk mencapai jalan-jalan yang tadi, walinya itu akan Allah bimbing. Senang dengan kebaikan dan resah dengan, tidak nyaman dengan maksiat. Tidak nyaman dengan, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri-sendiri. Tidak nyaman dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa yahdul lati yubtishu biha, dan tangannya Allah menjadikan tangannya yang dengan tangan itu Allah bimbing dia untuk melakukan apapun. Tangannya Allah bimbing untuk melakukan apapun. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan kakinya yang Allah bimbing kemana langkahnya. Allah akan bimbing ke masjid-masjid, rumah-rumah Allah. Allah akan bimbing untuk menjumpai orang tua bagi yang masih ada. Allah akan bimbing untuk menjalin silaturahmi, ukhuwah dan segala macamnya. Itu Allah akan bimbing. Dan adapun kongko-kongko atau segala macamnya, itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Sebagaimana ada salah seorang ustadz, anaknya ingin pergi ke mall-mall, atau di sini jangan sebut namanya, yang tempat hiburan-hiburan kota lah gitu. Atau di dekat simpang apa tuh banyak SKA situ. Itu ingin dibawa anaknya, ingin ke situ. Lalu jawaban ustadznya, ustadz itu tak boleh pergi ke sana. Bahaya, payah nanti pandangan matanya. Jadi itu semacam bagaimana kita menghindari. Bukannya kita setelah mengaji bukan sok suci, dosa itu tetap ada. Akan tetapi kita berusaha untuk meminimalkannya. Dan seandainya kita terpuruk, misalnya terpuruk, kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallah. Kembali kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimanikumullah. Lalu ini dia yang terakhir. Wa in sa'alani la'u'tiyannah. Apabila dia meminta kepadaku, akan aku kabulkan. Wa la in ista'adzani la'aiznah. Apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya ini dalam hadis qudsi. Jadi di sini kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu di zaman para sahabat terkenal dengan makbulnya doanya. Di Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia mendoakan, ada seseorang yang berbohong, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah, seandainya dia bohong, maka dikatakan oleh Sa'ad bin Waqqas, jadikan dia begini, jadikan dia begini, jadikan dia terfitnah dengan wanita, jadikanlah umurnya panjang. Memang di akhir umurnya, di usianya, dia selalu menggoda perempuan-perempuan. Dan dia pun mengetahui ini akibat doa Sa'ad bin Abi Waqqas dahulu. Padahal mengetahui, tetapi doa Sa'ad bin Abi Waqqas lebih istilahnya mustajab, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit gambaran dan salah satu yang bisa kita tekankan di sini, bahwasanya terbuka bagi kita semuanya untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat tadi dalam surah Yunus, bahwasanya orang yang menjadi wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwasanya yang dikatakan wali-wali Allah itu adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu dia taat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ikhlas dalam ibadahnya. Itulah orang yang disebut wali-wali Allah, ya sebagaimana Ibnu Hajar Asqalani menukilkannya di dalam kitab Fathul Bari. Mungkin di malam ini sampai di sini saja kajian kita.
Dan kita juga umumkan bahwasanya untuk kajian matan Arba'in An-Nawawiyah kita libur, mohon izin libur dulu. Mungkin ada diganti ustaznya atau terserah. Insyaallah menurut jadwalnya Allah mudahkan segala urusan visa dan segala macamnya, insyaallah kembali tanggal 14 Juli insyaallah menurut jadwal yang telah ditentukan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah anugerahkan kepada kami untuk menjadi haji yang mabrur, dan insyaallah kita akan bersua lagi di setelah tanggal 14 Juli insyaallah. Taib, mohon maaf jika ada salah penyampaian, dan apabila itu kekurangan adalah kesalahan itu adalah kekurangan dari ilmu kami, dan Allah terluput dari kesalahan tersebut dan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.